Kami dari kelompok 4 Pratikum Silvikultur akan menjelaskan materi mengenai pemilihan jenis di hutan konservasi, di hutan lindung, dan di hutan produksi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 1. Ayah Putri, 2. Aksal Ryan, 3. Erika Golto, 4. Mikael Silalahi, 5. Ferdinand Hutagaol, dan yang keenam Nela Sinaga. Pemilihan jenis pada hutan produksi. Pada judul ini, kelompok 4 membahas pemilihan jenis pada hutan produksi pada PT IC Hutani Manunggal. PT IC Hutani Manunggal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri atau HTI dengan akasia mangium dan eukaliptus sebagai tanaman utamanya. PT IC Hutani Manunggal telah menentukan eukaliptus sebagai tanaman pokok dalam pengembangan hutan tanaman industri. Jenis tersebut dapat tumbuh dengan mudah di Indonesia dan hanya memerlukan 6-8 tahun untuk tumbuh sesuai kebutuhan bahan baku. Karena siklus pertumbuhan yang cepat, maka akan lebih murah untuk memproduksi dan lebih kompetitif dari segi harga. Pengembangan hutan tanaman di PT IC Hutani Manunggal didukung oleh 2 sentral nursery modern di sektor Terunen dan sektor Sepaku dengan total kapasitas produksi mencapai 36 juta bibit per tahun, yang dimana bibit-bibit tersebut dihasilkan dari perbanyakan stek pucuk. Kemampuan tapak atau site berkaitan dengan keberhasilan produksi hasil hutan. Tempat tumbuh merupakan faktor yang sangat menentukan. Setiap jenis membutuhkan persyaratan tempat tumbuh yang berbeda agar dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Faktor tempat tumbuh dan lapangan silvikultur merupakan semua faktor yang berhubungan dan mempengaruhi vegetasi hutan. Tempat tumbuh sangat kompleks dan merupakan interaksi dari beberapa faktor yang berbeda. Faktor lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Pengaruh faktor lingkungan terhadap hidup dan tumbuhan satu atau lebih jenis-jenis pohon dipelajari dari segi autecologi. Teknik silvikultur dan sistem silvikultur. Sistem silvikultur yang dipakai dalam pengelolaan hutan tanaman industri di PT IC Hutan Manunggal adalah tebang habis dengan permudahan buatan atau THPB. Pendekatan manajemen IHM untuk memastikan keunggulan alami dari lokasi di Kalimantan Timur dengan spesifikasi tanah yang subur, curah hujan yang tinggi, dan iklim tropis. Dalam rangka memaksimalkan produktivitas areal, fokus untuk menerapkan praktek silvikultur yang terbaik dan dalam mencapai perbaikan genetik melalui penelitian dan pengembangan dan pengelolaan air yang efektif. Karakteristik tanah tempat tumbuh secara umum, kandungan liat pada lapisan permukaan lebih rendah dibandingkan lapisan bawah. Keadaan tersebut mungkin disebabkan terjadi pencucian liat di lapisan permukaan. Tekstur tanah pada semua lapisan tergolong lempung berpasir. PT IC Hutani Manunggal memiliki permeabilitas hubungan berbanding terbalik dengan bulk density dan searah dengan porositas. Permeabilitas tanah tergolong lambat berkisar antara 0,18 sampai 1,75 cm per jam. Permeabilitas dipengaruhi oleh bulk density dan porositas tanah. Bulk density berkisar antara 1,18 sampai 1,44 gram per cm kubik. Secara umum, bulk density lapisan permukaan lebih rendah daripada lapisan bawahnya. Bulk density yang lebih rendah pada lapisan permukaan disebabkan terjadi perkembangan struktur yang lebih baik akibat percampuran bahan organik dengan liat, sedangkan pori total berkisar antara 27,3 sampai 49,55%. Seperti halnya bulk density, pori total pada permukaan tanah lebih besar daripada lapisan bawahnya. Kondisi tanah dengan tingkat porositas bagus akan membantu sistem perakaran tanaman untuk melakukan proses pengeluaran dan air dari dalam tanah. Adapun jenis-jenis fauna atau tanaman yang ditanam pada Taman Nasional Tanjung Puting yaitu kantong semar, meranti, gaharu, keruing, sengkuang, ramin, jelutung, kayu lanan, dan kayu ulin. Adapun tujuan penanaman yaitu adalah untuk menjaga satwa Tanjung Puting agar tidak sampai punah dan juga agar area hutan yang dulu terbakar dan hancur dapat kembali hijau. Dengan menanam jenis pohon keras buah-buahan akan membuat satwa hutan tidak mengganggu kebun-kebun milik warga daerah sekitaran Taman Nasional Tanjung Puting. Adapun ketersediaan potensial jenis dari Taman Nasional
Tanjung Puting, yaitu cukup beragam dan menyesuaikan dengan vegetasinya. Di wilayah hutan Kerangas, tumbuhan yang banyak ditemukan adalah tumbuhan pemakan serangga, yakni kantong semar. Sementara di sekitar hutan rawa air tawar dan di tepi sungai, didominasi oleh tumbuhan kayu yang merambat dari yang kecil sampai yang besar, yaitu perdu, paku-pakuan, epifit. Jenis pohon lain yang juga dapat tumbuh atau yang dapat ditemui adalah meranti dan kayu ulin. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Tagaul dengan NIM 201201219 dari kelompok 4 Silvicultur. Saya akan membahas tentang hutan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting. Kemampuan Tabak City. Kawasan TNP mempunyai iklim ekuatorial dengan suhu berada kisaran 18-33 derajat Celcius. Curah hujannya antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, dengan kelembaban nisbi antara 55-98%. Kondisi geologi TN Tanjung Puting terdiri dari daerah berawa-rawa, datar yang usianya diperkirakan mencapai ratusan sampai ribuan tahun. Sedangkan kondisi tanahnya relatif sangat asam dengan sebagian besar sedimen dan tanah merupakan jenis alluvial. Tinggi suhu udara rendahnya kelembaban pada beberapa petak contoh, khususnya yang berada di habitat Kerangas, kemungkinan karena habitat ini relatif dominasi pepohonan dan ketinggian relatif rendah dan berada pada lapisan gambut terdalam. Analisis pemilihan jenis pada Taman Nasional Tanjung Puting adalah berdasarkan literatur yang dibahas. Pemilihan jenis pohon pada kawasan ini sudah tepat, tetapi permasalahan saat ini mempengaruhi kondisi kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang sering mengalami adanya kerusakan, sehingga membuat flora fauna yang berada dalamnya merasa terancam, serta dimanfaatkan hanya untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan dirinya sendiri. Terkait hal ini, maka upaya yang dilakukan berupa perlindungan atau proses penyangga kehidupan. Hutan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai pengatur hidrologi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat dan Serewean. Hidrologi berfungsi untuk mengatur atau pengolahan air baik atas maupun dalam tanah sehingga menciptakan keseimbangan. Sebab hutan dapat menjadikan air di musim kemarau dan mengendalikan banjir di musim hujan. 2. Pengawetan atau penyelamatan. Keanekaragaman hayati dan satwa berdasarkan ekosistemnya. Pihak pengelola kegiatan penyelamatan siklus ekosistem yang telah menjadi langkah agar tidak mengalami kepunahan dan penyelamatan spesies unggulan. Taman Nasional Tanjung Puting bekerja sama dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak, salah satunya Friends of National Parks Foundation atau VNPF, di mana pihak berperan mendorong masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan konservasi. Di dalam kegiatan konservasi juga menawarkan pendapatan alternatif bagi melalui program persamaan dan penanaman oleh kelompok masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih. Berikutnya adalah pemilihan jenis di hutan lindung Wosirendani. Hutan lindung adalah suatu kawasan yang mempunyai fungsi pokok dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan mencegah kesuburan tanah. Jenis tanaman di dalam kawasan Wosirendani ini adalah Pometia sp, Itzia sp, Dixosilum sp, Pterygota sp, Saltis sp, Evodia sp, Cananga sp, Saliandra sp, dan berbagai jenis vegetasi lainnya. Selain jenis-jenis tersebut, di kawasan ini dapat pula dijumpai jenis vegetasi non-kayu, yaitu rotan, palem, bambu, tumbuhan paku, pandan, dan jenis-jenis anggrek seperti dendrobium. Adapun tujuan penanaman ini adalah untuk pemanfaatan industri serta pembuatan bahan pangan, bahan bakar, dan juga air. Kawasan ini memiliki kondisi iklim yang baik guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan potensi kawasan, yang mana kawasan ini memiliki tipe iklim tropik basah yang secara umum berada pada ketinggian 212 mdpl, serta kelas lereng 3 dengan kriteria agak curam.
Kami dari kelompok 4 Pratikum Silvikultur akan menjelaskan materi mengenai persemaian. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 1. Alia Putri, 2. Aksal Siregar, 3. Erika Gultom, 4. Mikael Silalahi, 5. Ferdinand Hutagaol, 6. Nela Sinaga. Pertama, pengertian persemaian. Persemaian adalah tempat atau lokasi untuk kegiatan memproses benih atau bahan lain dari tanaman menjadi bibit atau semai yang siap ditanam di lapangan. Tujuan dan manfaat dari persemaian. Persemaian dibuat dengan tujuan utama yaitu menyediakan bibit atau membuat stok bibit yang jumlahnya mencukupi kebutuhan setiap saat diperlukan untuk penanaman serta untuk menyediakan bibit yang berkualitas baik. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya tipe persemaian. Yang pertama itu ada persemaian tetap dan yang kedua ada persemaian sementara. Untuk persemaian tetap, pada persemaian ini lokasinya menetap di suatu tempat dan tidak mempertimbangkan jauh dan dekatnya tanaman. Untuk persemaian sementara, persemaian yang lokasinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan lokasi persemaian ini biasanya mengikuti dan mendekati lokasi tanaman. Tipe persemaian yang cocok untuk menyemai benih mahoni yaitu adalah persemaian tetap, di mana keuntungan dari persemaian ini yang pertama, kesuburan tanah dapat dipelihara dengan pemupukan, yang kedua, dapat dikerjakan secara mekanis bila dikehendaki, yang ketiga, pengawasan dan pemeliharaan lebih efisien dengan staf yang tetap dan terpilih, yang keempat, perencanaan pekerjaan akan lebih teratur, dan yang kelima, produktivitas bibit tinggi, kualitasnya lebih baik, dan pertumbuhannya lebih seragam. Mengapa para pohon mahoni dilakukan persemaian tetap? Karena persemaian benih mahoni yang membutuhkan area lahan yang luas dalam proses penyemaian. Area penanaman sangat luas, mencapai puluhan sampai ratusan hektar dalam satu periode tanam. Sehingga persemaian benih langsung di lapangan akan menyulitkan pemeliharaan benih-benih yang baru berkecambah. Dengan memproduksi bibit di persemaian terlebih dahulu, perhatian dan perawatan maksimum dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah dan mudah. Kemudian, pada perhitungan luas persemaian dan kebutuhan benih pada jenis mahoni atau Swietenia macrophylla, diketahui yang pertama itu ada nilai DS atau jumlah semai pada setiap bedeng sapi sebanyak 100 semai per meter kuadrat. Kemudian ada nilai DT yaitu jumlah semai pada bidang tabur senilai 500 semai per meter kuadrat. Ada nilai W yaitu nilai luas bedengan sapi atau luas bedengan tabur sebesar 1 meter. Ada nilai T yaitu 20%. Ada jarak tanam 2 x 3 meter. Jumlah benih per kilogramnya yaitu 2000. Persen kecambahnya 90%, persen jadinya 80%, dan luas areal penanamannya itu 100.000 hektar. Kemudian untuk mencari luas persemaian dan kebutuhan benihnya, yang pertama-tama itu kita harus melakukan pencarian terhadap jarak tanam, yaitu 2 × 3 meter sama dengan 6 meter kuadrat. Dengan nilai luas areal penanamannya itu sebesar 100.000 hektar. Kemudian kita cari nilai kebutuhan benih per hektarnya. Dengan rumus 1 hektar dikali 10.000 meter kuadrat dibagi jarak tanam. Jadi 10.000 meter kuadrat per 6 meter kuadrat didapatkan hasil 1.666 dan dibulatkan menjadi 1.700. Kemudian dikarenakan luas areal penanaman itu sebesar 100.000 hektar, maka 100.000 hektar itu kita kali dengan kebutuhan bibit per hektar, yaitu 100.000 dikali 1.700, didapatkan hasil 170 juta bibit. Kemudian kita mencari nilai T atau cadangan bibit senilai 20% dengan menggunakan rumus T dikali kebutuhan bibit, yaitu 20% dikali 170 juta dan didapatkan hasil 34 juta. Kemudian untuk mencari jumlah bibit yang kita perlukan, kita menggunakan rumus kebutuhan bibit ditambah kebutuhan bibit cadangan, yaitu 170 juta ditambah dengan 34 juta dan hasilnya yaitu sebesar 204 juta. Selanjutnya, kita akan mencari nilai luas bedeng sapi dengan menggunakan rumus L sama dengan T per DS dikali W, yaitu 204 juta dibagi 100 dikali 1 dan didapatkan nilai sebesar 2.040.000 meter kuadrat. Dan pada luas bedeng tabur menggunakan rumus yang sama,
dan mendapatkan hasil 408.000 meter kuadrat. Untuk mencari luas persemaian, kita menggunakan rumus 100/60 dikali luas bedengan sapi ditambah luas bedengan tabur, yaitu 100/60 dikali jumlah dari 2.040.000 ditambah 408.000, yaitu 100/60 dikali 2.448.000, dan didapatkan nilai luas persemaian sebesar 4.080.000 meter kuadrat. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai kebutuhan benih dengan menggunakan rumus V sama dengan A per B dikali C dikali D, yaitu 204 juta per 90% dikali 80% dikali 2000, yaitu 204 juta dibagi 1440. Dan hasil yang didapatkan yaitu senilai 141.666 dan dibulatkan menjadi 141.700, yang dimana kilogram yang dibutuhkan menjadi 141.700 dibagi 2000, yaitu senilai 70,85 kg. Sekian hasil pemaparan judul persemaian dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? I swear I'm not trying to lead you on. I promise I'm not lying. I don't know what I want, and I swear I've been weighing these pros and cons, but I'm still nowhere closer to saying what we're not. Do I like you, or do I like the attention? Do I like that you see me when no one else does? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person, but you found me at the right time, and I don't wanna leave you hurting, so I've been keeping you in mind. I wish I could tell you just how I feel, but I'm just so conflicted I can't tell you what's real. I'm trying to find Cupid, so it's my heart of steel, but all these bows and arrows still haven't revealed if I like you, or if I like the attention. If I like that you see me when no one else does. If I like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm